Siapa yang dinubuatkan untuk datang dan mendirikan Sion? Tuhan dinubuatkan akan datang dan mendirikan Sion. Jika Bapa Ansahong tidak datang ke bumi ini, Sion, tempat pilihan Tuhan, tidak akan ada. Tanpa Sion, kita tidak akan pernah dapat menerima janji kehidupan kekal. Mari kita membuka Mazmur pasal 102 ayat 12. Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Ayat 16. Bila Tuhan sudah melakukan apa? Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya. Jika Dia tidak membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya, kita tidak akan pernah mengalami sukacita seperti sekarang ini. Hal ini hanya mungkin karena Bapa telah datang. Sebelum Dia naik ke sorga, Dia membiarkan kita menyadari bahwa Ibu Sorgawi tinggal bersama kita di bumi ini. Inilah sebabnya mengapa kita dapat hidup dengan keyakinan bahwa kita pasti dapat menerima hidup yang kekal. Ayat 17. Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Hari ini, kita dapat memanjatkan pujian dan kemuliaan yang kekal kepada Tuhan, karena Tuhan memulihkan Sion, tempat pilihannya. Sebenarnya, Sion telah dihancurkan dan diruntuhkan. Namun, apa yang Dia lakukan ketika Dia datang ke bumi ini? Tuhan sendiri memulihkan dan mendirikan Sion. Oleh karena itu, dalam Alkitab bahasa Inggris, digunakan kata rebuild. Kata rebuild menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya sesuatu dibangun. Ini berarti, mengembalikan apa yang pernah didirikan tetapi kemudian dihancurkan. Alkitab dengan jelas mencatat, bahwa Tuhan akan membangun kembali Sion. Dia mendirikan Sion pada kedatangannya yang pertama, tetapi itu dihancurkan selama zaman kegelapan. Jika Tuhan tidak datang lagi ke bumi ini, Sion akan tetap hancur selamanya. Namun, Dia datang lagi ke bumi ini dan membangun kembali Sion, sehingga kita sekarang dapat tetap beribadah dengan rahmat di Sion, yaitu tempat yang dipilih Tuhan. Jika Tuhan tidak datang lagi ke bumi ini dan memulihkan kebenaran yang hilang, dapatkah Sion didirikan? Apa yang dikatakan Alkitab tentang Sion dalam Yesaya pasal 33? Dikatakan bahwa Sion adalah kota pertemuan raya Tuhan. Mulai dari pertengahan abad keempat, Injil kebenaran benar-benar lenyap. Hari Sabat, Hari Raya Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya Hasil Pertama, Hari Raya 7 Minggu, Hari Raya Serunai, Hari Raya Pendamaian, dan Hari Raya Pondok Daun, semua hari raya ini tidak dipulihkan sampai Bapa datang ke bumi ini. Beberapa orang bertanya, bukankah gereja Advent memelihara hari Sabat? Namun, gereja Advent memelihara hari Sabat dari hari Jumat. Mereka memelihara hari Sabat secara tidak benar. Ketika Bapa datang ke bumi ini, apa yang terjadi dengan hari raya yang telah ditiadakan dan dihancurkan? Bapa memulihkan hari raya satu persatu dan memberitahukannya kepada kita. Dalam Mika pasal 4 ayat 1, tertulis, pada hari-hari terakhir, artinya, pada akhir zaman. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia melakukan apa? Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Sampai saat ini, semua hari raya telah menghilang. Siapa yang akan mulai mengajarkan kebenaran yang hilang?
Jika Tuhan sendiri tidak datang ke bumi ini dan mengajar kita jalan-jalannya, akankah kita dapat datang ke Sion yang dipilih Tuhan? Kita tidak akan pernah tahu apa itu Sion dan keberadaan Hari Raya Tuhan, seperti Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hidup kita akan berakhir tanpa kita mengetahui kebenaran ini. Namun, apa yang akan Tuhan ajarkan kepada kita? Dia akan mengajarkan jalan-jalannya kepada kita. Karena kita telah diajarkannya, kita dapat memahami bahwa Sion, tempat Hari Raya Tuhan dirayakan, adalah tempat yang dipilih Tuhan.